Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi disusun atau ditulis di rumah Laksamana Tabeshi Maeda. Dia adalah seorang perwira tinggi dari Jepang yang bersimpati atas perjuangan rakyat Indonesia. Yang menyusun teks proklamasi ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Radjimandridyo Diningrat, dan Ahmad Subarjo. Dan yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Lalu Soekarni mengusulkan yang menandatangani teks proklamasi sebagai perwakilan bangsa Indonesia atau atas nama bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00, terjadilah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu dilaksanakannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu yang menjadi pengerek benderanya adalah Suhud dan Latif Hendrianingrat, serta yang membawa baki bendera merah putih adalah S.K. Trimurti. Sedangkan yang menjadi bendera merah putih adalah ibu negara yang pertama, yaitu Ibu Fatmawati. Bagi bangsa Indonesia sendiri, proklamasi kemerdekaan itu sangat besar maknanya, yaitu menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, negara yang berdaulat, dan negara yang mempunyai martabat. Lalu, setelah Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara yang merdeka, apakah negara-negara yang lainnya mengakui bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka? Tentu tidak, nah. Seperti negara Inggris, negara Belanda itu belum mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang sudah merdeka. Negara Inggris dan Belanda itu masih ingin menjajah Indonesia kembali. Namun, para pejuang kita tetap semangat dan gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Usaha-usaha para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada dua cara. Yang pertama yaitu secara fisik, mereka terjun ke medan pertempuran, dan yang kedua adalah secara diplomasi atau secara perjanjian. Kalau secara fisik, secara pertempuran, kemarin kalian sudah membuat peta konsep. Ada pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda, dan pertempuran di Ambarawa. Ustadzah akan lanjutkan ke perjuangan secara diplomasi. Perjuangan Indonesia secara diplomasi yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perwakilan dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir, sedangkan perwakilan dari Belanda yaitu Jenderal Schermerhorst. Isi perundingan Linggarjati yang pertama yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua yaitu Indonesia dan Belanda bersama-sama akan membentuk negara Indonesia Serikat yang dinamakan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Namun pada kenyataannya Belanda melanggar perundingan Linggarjati sehingga terjadilah agresi militer Belanda I. Yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo.
Isi dari perjanjian Renville yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Dalam perjanjian Renville, Belanda juga melanggar, sehingga terjadilah agresi militer Belanda II. Yang ketiga yaitu perjanjian Rum-Royen, di mana delegasi Indonesia adalah Mr. Muhammad Rum dan delegasi Belanda adalah Dr. Van Rooyen. Isi perundingan Rum-Royen yang pertama yaitu pemerintah Republik Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, akan diselenggarakannya perundingan yaitu KMB. Yang keempat yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Untuk delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Van Marsseven. Isi dari Konferensi Meja Bundar yang pertama yaitu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember tahun 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Konferensi Meja Bundar merupakan perjanjian terakhir yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Faham nggih, Nak? Ustadzah cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.